Siapakah mereka yang dirindukan surga? Kita dirindukan oleh ibu kita saja bangga dan bergembira. Kita dirindukan oleh pasangan hidup kita bangga dan bahagia. Kita dirindukan oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, oleh teman-teman baik kita bangga dan terharu. Apalagi kita dirindukan oleh surga. Maka di bulan penuh berkah Ramadan 1441 Hijriah ini, mari sama-sama kita menyimak. Apakah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang disebut membaca Al-Quran, hadirin hadirat sekalian, adalah dia belajar Al-Quran, dia rajin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada umat, dan memelihara Al-Quran sepanjang hayat kita. Jadi luas sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang ahli Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran menjadi obat penawar, menjadi petunjuk pegangan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, lengkap sudah masalah dunia dan akhirat. Apapun problem yang ada di dunia ini, Al-Quran mampu untuk menjawab tantangan keadaan apapun. Oleh karenanya, kalau kita ingin dirindukan oleh surga, dan kelak kita akan menjadi ahli surga, mari sama-sama kita cintai Al-Quran, dalami kajian kandungan Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita, bahkan kita dakwahkan Al-Quran kepada umat, dan jangan lupa, pelihara Al-Quran, bela Al-Quran sepanjang hayat kita. Yang kedua, siapakah mereka yang dirindukan oleh surga? Wahafizil lisan. Kata Nabi, orang yang bisa memelihara lisannya, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Lisan berbicara adalah sebab dari hati. Maka hati kita jaga dengan sebaik-baiknya, utamanya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang buruk. Hati kita menjadi hati yang kotor. Na'udzubillah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka, orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, banyak penyakitnya. Maka kalau mereka tidak menghilangkan penyakit hati, Allah tambahkan lagi, lebih berat lagi. Apa yang ada di hati biasanya keluar dari lidahnya. Nah, oleh karena itu, di bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat ampunan, bulan yang sangat mulia ini, mari para pemirsa di rumah dan seluruh umat Islam dimanapun berada, kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan bertasbih, dengan berzikir, insya Allah kita menjaga lisan kita. Tapi jangan lupa, di zaman sekarang serba teknologi, lisannya tidak berbicara, tapi tangannya mengukir kalimat-kalimat yang bisa mengadu domba. Ini adalah penjelasan yang luas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati, lisan, dan tangan itu adalah satu rangkaian yang harus dipelihara kalau kita ingin menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa di rumah dan dimanapun berada, yang ketiga tidak kalah pentingnya, inilah yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka? Wa mut'imil ji'an. Orang yang peduli memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Maksud dari hadis ini luas sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan penuh berkah dan kebetulan bulan penuh tantangan, adanya COVID-19, adanya PSBB, adanya pengendalian dan sebagainya, banyak sekali kondisi ekonomi terpengaruh. Untuk itu, bagi yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka
Tataplah saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai tolan kita, tetangga kita yang terdekat. Mari kita manfaatkan bulan rahmat, bulan sedekah ini untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, rebut pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan dengan berbagi kasih. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kondisi sekarang ini, mari kita berbagi. Sedekah 1 di bulan Ramadan sama dengan 700 kali lipat ganda pahalanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada istrinya Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, ya Humaira, masak apa engkau hari ini?" Wahai baginda Rasul, 4 potong gulai kambing, 2 potong buat kita sahur, 2 potong buat kita berbuka. Apa kata Nabi? Bagikan kepada 4 tetangga, wahai Humaira. 1 potong tetangga yang depan, 1 potong tetangga yang belakang, 1 potong tetangga sebelah kanan, 1 potong sebelah kiri. Siti Aisyah bertanya, wahai baginda Rasul, kalau masak daging cuma 4 potong gulai kambing dibagi kepada 4 tetangga, kita berbuka dan sahur pakai apa wahai baginda Rasul? Apa jawab Nabi? Cukup kita berbuka dan sahur dengan kuah-kuahnya saja. Luar biasa hadirin hadirat yang diberkahi Allah. Nabi sangat yakin, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umri fazada. Sedekah nolak bala, sedekah memberikan berkah panjang umur. Orang yang sedekah rezekinya nambah. Dan orang yang bersedekah adalah orang yang dirindukan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa abad yang lalu pernah terjadi dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa, "Ya Rob, amal apakah yang paling kau cintai? Amal apakah yang paling kau redoi?" Allah menjawab, "Amal yang aku paling cintai dan aku paling redoi adalah bukan solatmu, karena solatmu untuk dirimu. Bukan tahajudmu, karena tahajudmu untuk dirimu. Bukan zikirmu, karena zikirmu untuk dirimu. Bukan puasamu, karena puasamu juga untuk dirimu. Lalu apa ya Rob yang paling kau sukai? Sedekahmu. Di saat engkau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, aku ada di situ. Aku melihat engkau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, aku memandangmu. Dan aku berkata, aku akan membalas lebih banyak dari apa yang kau sedekahkan." Allahu Akbar. Rebut kehebatan bulan Rajab dan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah. Insya Allah para pemirsa di rumah, jangan sayang dengan sedekah. Karena nanti di yaumil kiamah, ketika 40 tahun umat manusia berada di padang mahsyar, mereka semuanya kepanasan, mereka semuanya kebingungan, menunggu saat hisab yang begitu lamanya. Hampir manusia menjerit karena tidak tahan. Siapa yang paling beruntung di situ? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan bersanding, berpegangan dengan sedekahnya. Tahta zilli sedekatihi, dia berada di bawah naungan sedekahnya. Itu makanya orang yang sedekah, orang yang rajin berderma, membantu banyak atau sedikit, yang penting ikhlas, dia akan dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Tidak ada orang miskin gara-gara mengeluarkan zakat. Tidak akan orang susah melarat gara-gara peduli kepada yatim dan duafa. Tapi berapa banyak orang yang hancur dan melarat karena berjudi. Orang yang kacau hidupnya hancur karena berzina. Dan orang yang tertangkap hidupnya berbahaya lahir batinnya karena korupsi. Tapi orang yang bersedekah selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para pemirsa yang budiman, yang terakhir, siapakah yang diridhokan oleh surga? Ini yang sedang kita jalani. Wasaimina fi Ramadan. Yang pertama orang yang baca Al-Quran, yang kedua orang yang mampu menjaga hati dan lidah, yang ketiga orang yang peduli sosial kepada fakir miskin, dan yang keempat adalah orang yang paling diridhokan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Situasi bagaimanapun, hati kita menjadi tenang dan nyaman karena kita hamba-hamba yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang memanggil kita puasa bukan presiden. Yang suruh kita puasa bukan menteri dan raja. Yang suruh kita puasa bukan manusia-manusia hebat. Langsung puasa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang mana lagi selain daripada menyambut panggilan Allah. Oleh karena itu mari kita jaga puasa kita ini. Baru 10 malam yang terakhir kita akan kejar lebih hebat. 10 malam yang kedua kita akan rengkuh dengan baik. Kita sekarang masih berada 10 malam yang pertama. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, pencinta Masjid Agung Sunda Kelapa, pencinta Radio Sunda Kelapa, kita sama-sama mantapkan ibadah Ramadan kita. Yang namanya puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Seperti perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Tapi puasa adalah menahan diri kita dari makan, minum, dari perkataan yang tidak baik, dari perasaan-perasaan yang buruk, dan jangan lupa dari emosional kita. Matanya puasa, hidungnya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, nafsunya puasa. Insya Allah puasa yang demikian termasuk puasa khususil khusus. Itulah puasa yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta ilmu, ahli kebajikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita menjadikan dan menciptakan serta berusaha semaksimal mungkin agar kita termasuk hamba-hamba yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ramadan menjadi jalan utama yang tepat buat meraih rindunya surga. Sedekah menjadi ajang yang pas untuk kita meraih rindunya surga. Berbagi untuk baca Quran, menjaga lidah kita adalah hal yang paling istimewa untuk kita dirindukan oleh surga. Dunia cuman sewaktu. Dunia cuman sebentar. Sebentar lagi sudah habis. Apalagi kita yang sudah tua-tua, Bapak Ibu. Mau kemana kita akhirnya? Inginnya kita adalah ke sana. Keridhaan Allah, ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, kami mohon ridhomu dan surgamu. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini kita ungkap dan kita baca, kita lazimkan sehabis kita sholat tarawih. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, saya yakin dan percaya dengan keikhlasan kita beribadah, berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Allah dan oleh surganya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita pada malam habis tarawih ini. Insya Allah kita akan jumpa pada momen berikutnya. Mari kita doakan semoga negara kita diberikan berkah selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah segera menjauhkan daripada bala-bala dan musibah. Allah berikan ketenangan negara kita, negara yang aman damai dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimna bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.